Uang pun kita nggak sembarang-barang jebol nih, karena kita kan pernah susah. Bapak itu kalau kita dulu minta uang sangu, harus bikin laporan keuangan di Microsoft Excel, habisnya berapa, kreditnya berapa, debitnya berapa. Kalau laporan keuangan itu nggak benar, dikembalikan, dibilangin kamu sekolah jauh-jauh, masa bikin laporan keuangan basic aja nggak bisa. Serius? Betul. Minta uang harus pakai Microsoft pakai Excel. jurnal gitu, Pakai jurnal, neraca. Ya Allah, tuh pentol neracanya harus seimbang sendiri. Nggak gitu. Pentol katembat segini. Sampai hal kecil-kecil. Serius? Sampai hal kecil-kecil. Jadi sudah pernah melalui fase-fase patah hati, fase-fase sudah pernah melalui fase-fase disuruh pilih aku atau pilih berpolitik. Kalau pilih berpolitik, kamu tak tinggal, itu juga sudah pernah. Serius? Bener kan deh, makanya hidup aku ini kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Mbak, itu mendingan naik turun udah kita jauh-jauh. Kita nggak pernah naik. Semua ada waktunya. Kayak belum ya, Mbak. Kayak belum ya. Halo guys. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Mejeng. Kudu bahagia mau bicara nih bersama Capek. cangkruan yang counter HP. Terus Yeay. kali ini kita nggak di counter. Kita ada di kediaman seorang cewek cantik yang mempunyai rumah gede banget. Iya, kembarannya aku. Bukan Anda. Yang pastinya orang ini Iya. beliau ini salah satu cewek yang lagi trending juga kemarin. Iya, trending di Twitter itu kan. Bukan ya? Ini trending di apa? perihal Di short YouTube. bukan. Gimana kelamaan? TikTok. Gimana? Iya. Bukan Oh, di iya. di politikus. Oh, masa sih? Tapi yang anehnya lagi ternyata Kenapa? beliau ini menggeluti dunia politik usia masih 22 tahun. Apa? Yes. Aku usia 22 tahun dikongkon ngejangan karo Saya 22 tahun Iya. mencari jati diri. Iya. Dingkon ngejangan karo makku kongkon umbah-umbah ndek kali guys umur 22 tahun. Ini ya kan malah sudah terjun di dunia politik. Dan dia termuda di Indonesia. Wow. Perkenalkan. Siapa pembantunya? Bukan. Langsung aja ini dia ada Mbak Regina Nadia Suwono. Kamu ngaku sih. Kenapa? Ini bukan manusia. Kenapa? Bidadari. Ini sekali-sekali aku digombalin sama cewek loh. Biasanya kan yang gombalin cowok. Pertama kali aku Mohon maaf digombalin dia punya cewek. belum menjing. Mohon maaf, bukan gulu menjing, Apa? Pak. Jalu. Buat ngabrok sama teman. Ya ampun. Hari itu tuh beda banget ya, dan sekarang kita datang ke pendoponya seorang Regina Nadia Suwono. Jolaya, anak-anak dansel on time banget. Pantesan biasanya molor. Masa tau tadi kayak tepat waktu ya? Kelebihan malahan. Biar malah kayak mayak gitu loh. Ini anak-anak kenapa tahu bintang tamunya secantik ini? Pasti ada maksudnya ya. Ya, ini Mbak Regina itu aku tahu. Siapa? Dia yang biasanya ngomong, mari kita coba. Bukan. Kan ya? Kemarin kita coba sih. Apa tuh gue? Itu yang apa namanya orang kaya itu bukan? Oh, Siska Kol. Oh, iya. Masa mirip? Kok mirip? Iya. Mirip Siska Kol. Bukan Siska Kol. Siska Kol cabang Kediri KW. Asik. Ya ampun Siska Kol. Siska Kol. Tapi ini bukan Bunga channelnya. kol. Tapi bukan Tapi bukan channelnya Siska Kol ya. Iya. Hari ini Ya ampun. kita lagi ngobrolin sama Mbak Regina tentang Gimana sukses di usia muda ya kan? Nah. Kan aneh usianya masih muda, Bing. saya Kalau yakin. sekarang usianya berapa sih? Mbak Regina usianya Tebak dulu usianya berapa? Apa ya? Ojo nebak salah loh, nebak salah berarti ketahuan nanti aku kalau ketok tua atau ketok muda. Kira-kira. Kalau dilihat dari tampang. Dilihat dari tampang, dari 18 plus. Dari masamu 18 film lebih. panas. Lah kan 18 lebih. Ini R plus 18 atau gimana ini kontennya? Nah, aman ya. Aman. Oke, masih cocok Masih kuliah. SMA. Alhamdulillah berarti baby face. Iya, aku juga baby Aku sudah 26. serius? 26. Tahun ini 27. Masa sih? 3 tahun lagi kepala 3. Cepet ya waktu tuh kayak gitu. Ya ampun, masa 26? Beneran Oh kayak 26. 28 ya? Gak gitu. Gak, konsepnya. Enggak apa-apa, tandanya dewasa. Oh, iya.
Enggak, tapi masih muda banget loh. Tapi kalau seorang seorang Mbak Regina di dunia politikus itu kalau usia 26 itu emang masih muda. Muda banget. Muda banget. Muda Awalnya banget. aja memang Dua-dua, dilantik itu dua-dua, waktu berkampanye itu 21. Ya ampun, kampanye Kampanye 21? Kampanye 21, aku lulus kuliah itu 21, langsung selang 2 bulan pulang, terus kampanye, terus dilantik 22. Emang kuliahnya di mana kok pulang? Oh, di Australia. Masya Allah. Diceritain dong gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa masuk dunia perpolitikan. Emang sekolahnya ambil apa gitu ya? Kalau aku tetap bogang nggak mungkin masuk ke perpolitikan. Nggak ada yang nggak mungkin loh. Aku dulu kuliah jurusannya cuma cuap-cuap, jurusan komunikasi. Biasanya kan anak-anak kalau yang anak IPS bingung mau kuliah apa kan antara bisnis atau komunikasi. Dulu tuh aku bukan anak yang tipe akademis banget deh. Aku disuruh ngitung, pokoknya gak ngitung duit, aja ngitung sing matematika, aljabar dan lain-lain. Wis aku angkat tangan. Mesti kayak MIDI. Ya ampun. Kok sama Iya ya. Itu geng kayak MIDI. Bukan, kita kayak geng nggak ngerti masalah matematika deh. Terus lah fisika, kimia, kayak blongok. Hah? Serius? Iki apa? Iya beneran. Ternyata ada Kita kesamaan. Tose. Kita mau bikin geng ya. Geng kemet, geng kayak MIDI. Nilainya abang kabeh. Ketahuan. Enak ya. Mohon maaf Anda berdua goblok kok bangga sih. Ini kok bisa masuk politikus sebenarnya saya ya. Iya loh. Terus gimana ceritanya? Makanya aku bilang nggak pinter di sekolah itu belum tentu kita besok besar tidak sukses. Bener-bener. Jadi waktu itu aku remedi terus kan, terus aku bingung, aku ini bakatnya apa ya? Aku bingung. Kayak semua kakak-kakakku itu nilainya A+ semua, bagus, bisa gambar, bisa nyanyi. Aku nyanyi yo, sumbang, gambar manusia kayak gambar zombie, terus saya sudah mencoba menggeluti. Terus apa ya isa aku terus tak lihat kok aku ini seneng bawel cerewet gitu ngomong. MC. Ya begitulah lah, cuap-cuap lah, lip service. Ojo MC ning ngene iki dhewe ra kebagian. Jangan nanti tak Kalah laku. tampang, kalah modal, kalah sembarangan, Mas. Ojo deh. Kalau tampangnya kayak gini jangan jadi MC. Jadi artis lah. Artis saja. Dulu by the way sampai aku tuh bingung kan, aku ini apa ya bakatnya, mencari jati diri sampai pernah disuruh ikut casting Cherry Bell. Wah, Casting serius? girl band pernah disuruh, tapi dulu aku tuh masih ginu-ginu gitu, jadi nggak lolos audisi gitu. Ginu-ginu tuh masih cabi-cabi gitu. Gemoy. Oh Ya Allah, pakai kita ya. Oh dulu tuh aku lucu banget kayak gemoy-gemoy gitu kan, terus kayaknya nggak bisa soalnya suaraku nggak nyambung, terus akhirnya mencoba akhirnya kuliah di Australia ambil komunikasi. Di situ aku aktif berorganisasi selama 4 tahun, bikin rumah belajar, terus bantuin anak-anak yang nggak punya sekolah, kita bangunin sekolah di Papua sama di Maluku. Nah dari situ seneng, kayaknya ini terpanggil untuk politik. Jadi karena aku melihat kalau di politik itu kan bisa bantu banyak orang. Dulu aku jadi mahasiswa itu kan bukan siapa-siapa, bukan pejabat, tapi kok bisa bantu banyak orang. Jadinya seneng, akhirnya ikutlah waktu pulang disuruh ngelanjutin bisnis orang tua waktu itu. Tapi aku mikirnya bisnis orang tua ngene-ngene tok, jam 9 sampai jam 5 tuh berasa kayak 12 jam, lama sekali. Allah. Gak seneng. Terus aku Padahal bilang punya orang tua loh itu ya. Gak seneng ya bisnis orang tua, tak ganti nih Bobby. Anu ya, Gak. abis ini siapa mau daftar jadi anak angkatnya Pak Adi Suwono ya? Pak Adi Suwono lagi nyari anak angkat untuk melanjutkan bisnis keluarga kami. Kriteria. Kriteria, aku bisa Mbak, bisa menghabiskan harta minyaknya. Itu konsepnya. Kriteria. Kriterianya yang penting mau belajar, Aku. rajin berdoa, tidak sombong, rajin menabung. Itu wes lolos. Langsung kita kontak Pak Adi Suwono ya abis ini, Pak. Ini ada calon kandidat Ya terkuat. Allah mah, sepurane Beriki kita gak se-circle ya. Sebegitu banget sih. Soalnya aku mau high class gitu loh. Anda kan menabungnya kan di BPR, Bu. Ya, jadi kira-kira gitulah. Kira-kira kakak-kakak saya sudah menikah, adik saya masih kecil, terus orang tua saya mau nggak mau saya disuruh bantu. Terus waktu itu saya bilang, Bapak Ibu kayaknya ini bukan panggilan saya nggak seneng gitu. Oke. Terus karena kebetulan Bapak juga aktif di dunia politik, tapi di belakang layar dari tahun 98. Oh, ada memang keturunannya. Makanya buah itu kan jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bener. Bener ya? Bener. Tapi sampean P, pohon buahnya P. Ini nggak jauh dari pohonnya, tapi benjut ini. Jadi dia tuh Kaki kayak itu gini. konsepnya Bapaknya hijau. profesor, anaknya kayak
buahnya gede. Mbak Regina kan kaya 7 turunan. Kita tuh sebenarnya kaya 7 turunan, cuman kita turunan ke-8. Jadi habis yang 7 nggak terbagi. Masuk. Gitu konsepnya. Tapi kalau dari Mbak Regina sendiri, ini Bapak punya usaha apa sih kok kenapa Mbak Regina nggak mau gitu loh? Padahal enak lo nurusin Padahal kan aja ya. di mana-mana ada orang dalam kan lebih enak ya. Nah kebetulan aku bersyukur ya, aku sangat bersyukur, bukannya aku tidak mensyukuri makanya nggak aku bersyukur orang tuaku punya dunia bisnis dan juga bergelut di politik. Jadi dulu kalau dari tahun 98 saya kan like 96 nih. Jadi tiap waktu kita sudah agak bisa diajak ngomong mulai SD SMP kita selalu makan bersama. Di meja tuh bahasannya bukan kamu makannya gimana enak apa bukan itu enggak. Terus Bapak sudah nanya, ayo menurutmu tuh Pancasila tuh piye? Terus ditanya, bisnis tuh enaknya menurut kamu yang paling bisa contoh apa? Jadi orang tua itu merangsang cara berpikir kita diajak diskusi. Dari situ makanya karena suka diskusi, suka debat. Kadang kita berdebat juga dengan orang tua. Orang tua saya tuh untungnya sangat terbuka ya dengan poin-poin anak-anak, dia tidak menutup diri. Jadi ketika kita berbeda pendapat, kita selesaikan di meja. Jalan tengahnya bagaimana? Kadang kita juga ketemu tuh. Oke, berarti konklusinya kita tidak saling sepakat. Ya udah itu konklusinya. Jadi kita fair. Jadi itulah yang membuat kita punya pikiran, cara berpikir yang terbuka dan akhirnya di dunia politik yang berbeda-beda itu kita sudah biasa gitu. Emang Bapak sama anak nggak sama politiknya? sama dulu sempat tidak sama, tapi seiring jalannya waktu alhamdulillah sudah hijrah ke jalan yang benar kita semua. Oh iya dong. Kalau Mbak Regina kan di ruang makannya ya kan ngobrolin soal politik, kamu ngobrolin apa? Di kamar mandi, tolong bacakan undang-undang dasar. Iya. Kalau kamu apa? Kalau kamu di rumah kamu? Ya udah itu loh kalau lagi mandi gitu. baca UUD. Tadi kan UUD ujung-ujung duit. Kalau di rumah saya di tempat makan, wilawe aja kakek dibagi sing liyane. Kayak gitu banget ya. Tapi memang kalau dilihat dari porsinya Mbak Regina memang kalau keluarganya itu suka bisnis, kemudian politik. Nah, boleh disebutin nggak sih bisnis apa yang lagi digelutin orang tua sekarang? Jadi kita pengen tahu. Boleh nggak Mbak? Kita buka-bukaan ya, buka-bukaan ya. Mau ya? Salah. Sebagai Gak calon bahaya. Gak bahaya ta? 18 apa enggak ini? Nah. 18. Ya. Jadi dulu tuh kami datang dari keluarga yang sangat dibilang menengah itu ngepres. Jadi dulu kita sebelum tahun 98 dulu orang tua tuh kerjanya kayu, ekspor impor kayu. Dulu di Ngadiluwe kita tidurnya di pabrik. Dulu saya pernah cerita. Ngadiluwe tangganya dia dong. Iya, tetangga saya, rumahnya Makademan itu. Ya ampun. Tonggo kembang ya, twins. Kayaknya memang calon pewaris nih. Kan sedang open recruitment. Oke, lanjut. Jadi waktu itu kita tinggal di pabrik, satu kasur itu berlima. Dulu kakak saya 2, saya adik saya belum lahir, papa sama mama tidurnya satu pabrik. Kemudian tahun 98 itu kan kerusuhan, dolar itu yang dari 2.000 jadi 18.000. Itu benar-benar hidup kita tuh kayak berubah 180 derajat. Kita malam itu kita jualin barang-barang kita yang ada di pabrik, diekspor semua dengan dapat akhirnya rezeki yang berlimpah. Terus kita nggak langsung buang uang itu, kita putar lagi. Bapak beli tanah di sini dulu masih kecil banget, kira-kira 2 hektar, zaman itu masih murah di sini. 2 hektar loh, banyak loh itu ya. Zaman dulu kan kecil. Zaman dulu di sini orang nggak mau beli, katanya daerah sini tuh buat tempat buang jin. Semua pada takut, karena sepi. Ini jinnya. Salah. Terus jin. Terus. Nah, terus akhirnya orang tua juga nyicil, uangnya diputar, taruh deposito, pinjem bank dan lain-lain. Akhirnya pelan-pelan merambat dari 30 kamar di Bukit Daun jadi sekarang alhamdulillah ada 104 kamar. Wow. Terus diputar lagi, waktu itu sempat bangun di atas ada Bukit Podang Residence, perumahan. Jadi memang orang tua kan basicnya arsitek, jadi bekerja menggeluti di bidang pariwisata, resort dan juga developer di atas di Bukit Podang Residence. Ya Allah, gitu, banyak banget loh ya ampun. Pantesan papanya lagi nyari ini ya, rekrutmen ya.
Saya pandai kok, Pak. Pandai apa? Pandai menghabiskan uang. Oke. Tapi yang pasti keren banget ya. Masih muda, dapat dukungan dari keluarga. Kadang gini ya, kadang ada anak tuh yang udah keturunannya orang kaya, dia tuh maunya hidupnya nyaman. Nggak mau kerja keras. Kalau Mbak Regina kan dikasih usaha, malah nggak deh, aku milih jalanku, akhirnya sukses di jalannya sendiri. Nah, Kadang kan ada anak yang manja gitu kan, orang tuanya kaya, harus akhirnya dia foya-foya kayak gitu. Tapi kok luar Mbak Regina biasa nggak sih. foya-foya sih? Mbak, kalau foya-foya ajak Aku dong bantuin kita. deh. Ini yang orang-orang tuh suka salah persepsi, makanya Iya. kadang kita kayak don't judge book by its cover kan, jangan dijudge, Artinya? jangan menilai orang dari sampul bukunya. Nah, Kadang mungkin sampul bukunya wes kekowok-kekowok tapi dalamnya bermakna, atau mungkin sampulnya wapi tapi dalamnya tiba-tiba keropos kabeh, kan kita nggak ada yang tahu. Lah dulu waktu saya kuliah itu kan saya cuma dikasih uang itu mepet, saya kerja jadi kasir fast food, restoran fast food Serius? di Australia. Terus saya kerja Oh. jadi waiter sama tukang kosek-kosek WC karena waktu itu uang saya habis sebelum tanggal 1. Jadi orang tua saya nggak mau tahu piye caranya aku harus survive. Termasuk dulu aku cerita, aku jualan pisang molen, aku gorengin satu-satu, yang kayak di pasar Paing kalau satu ini dijual 500-an, di sana tak jual $1, 10.000. Jadi untung berkali-kali, ya tak simpen uangnya, jaga-jaga kalau misalkan uangnya sudah habis duluan, tapi sebelum tanggalnya aku sudah punya pegangan. Nah itu yang membuat akhirnya kenapa orang bilang kok tahan sih di politik. Nah kita ini sudah sudah digembleng, kita ini kayak militer, keluarga kita ini tough gitu. Jadi makanya dari situ itulah perjalanan ndak ujuk-ujuk jadi. Uang pun kita nggak sembarang-barang dibrol nih, karena kita kan pernah susah. Bapak itu kalau kita dulu minta uang sangu harus bikin laporan keuangan di Microsoft Excel, habisnya berapa, kreditnya berapa, debitnya berapa. Kalau laporan keuangan itu nggak benar, dikembalikan, dibilangin kamu sekolah jauh-jauh masa bikin laporan keuangan basic aja nggak bisa. serius? Betul. Minta Oh, ya uang harus pakai ampun. Microsoft Pakai Excel. jurnal gitu, Pakai jurnal, neraca gitu neraca. ya. Ya Allah, tuku Bener. pentol neracanya harus seimbang kanan dan kiri. Nggak Tuku gitu. pentol katembat, terus gigi. Sampai hal kecil-kecil. Serius? Sampai hal kecil-kecil. Betul. Kayak uang saku hari ini misalkan aku dulu beli bubble tea. Bubble tea tak masuk kan, harga bubble tea itu berapa. Wah. Bayar listrik, bayar wifi, kan kita di apartemen sendiri harus bayar semuanya lain-lain. Itu masuk. Terus pernah suatu saat kita kan namanya anak-anak dulu kalap belanja atau kalap beli jajan gitu kan. Akhirnya bisa tertrack. Langsung bapak bilang, nah ini nih hal-hal nggak penting ngapain dibeli, kalau nggak ada uang sebelum habis barang yang sudah dibeli itu jualan lagi gitu. Sampai pernah aku jual barang bekas karena beli kalap mata terus gak ada duitnya, bingung ya wes lah tak jual lagi. Hal-hal seperti itu. Ya Allah. Tapi bapaknya pendidikannya bagus loh ya. Iyalah. Tapi kita kadang menangis aja nggak boleh. Nah, itu suatu Ya, buat anak muda ngajarin. zaman sekarang ya. Kalau anak sekarang mah ya patah hati sedikit, duniaku hancur. Aku juga pernah seperti itu kok. Aduh. Bentar, ngomong masalah patah hati, Mbak Regina masih Mbak? jomblo kan? Kenapa emangnya karena masih jomblo? Toher, mana Toher? Enggak sih kan. Toher syutingnya kan kayak gini. Dalam hati itu Masya Allah, cantiknya Masya Allah. Kita kan juga pada tahu semua nih kalau Mbak Iya. Regina ini kan sosok Sukses. cewek Masih sukses, muda. masih muda. Masa iya nggak pengen punya Ayang beb asisten, gitu. ayang beb gitu. Punya ayang beb gak sih? Nggak ikut, aku nggak ikut. Ini caranya dapat ayang kayak gini gimana ya? Iya. Ya ampun. Punya Gimana? ayang gak sih? Kalau tampangnya gimana? Tampangnya gimana Kalau tampangnya? tampangnya lu ngerebutan ini ki, ya toh? Iya. Kalau tampangnya kayak kita, wong ya nyalon ya. Kalau kayak gini, Alhamdulillah sudah melewati masa-masa waktu itu memilih dan mencari, sudah melewati. oh my god, berarti punya sekarang. Hah? Didoakan biar lancar, Amin. ya kan? Amin. Jadi bisa. Siapa di kalangan artis, pengusaha? Waduh, Big jangan Boss? di-spill dong. Sepil dikit dong. Sepil dikit. Kapan Mbak kira-kira butuh MC nggak? Kayak gitu konsepnya. Ya. Jadi kita namanya anak muda kan ya sama kayak jenengan semua. Dulu waktu saya pertama kali berpolitik itu ngeliat teman-teman saya sudah gendong anak, sudah asik pacaran. Sini kita kan fokus berpolitik, kadang tuh kan cowok ngeliat kita itu kabur, Mas. Beneran deh ini. Oh iya, Iya kan? takut ya. Bisa Takut dibilang kan, seperti takut kan, itu. takut kan? Takut, aku skincare larang. Lek kayak aku ngono wedak pipak-pipak.
Jadi sudah pernah melalui fase-fase patah hati, fase-fase sudah pernah melalui fase-fase disuruh pilih aku atau pilih berpolitik. Kalau pilih berpolitik, kamu tak tinggal, itu juga sudah pernah. Serius? Bener kan deh, makanya hidup aku ini kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Mbak, itu mendingan naik turun udah kita jauh-jauh. Kita nggak pernah naik. Semua ada waktunya. Kayak belum ya, Mbak. Kayak meblong ya. Oke. Kalau sekarang ini yang baru ini kan kemarin Mbak Regina buka dong. Apa itu tadi pertanyaannya ya Nih, Allah? Yayasan Gina Binting. Kok Binting? Gina Bakti Luhung. Ide siapa sih? Itu Dan ide untuk siapa apa? sih? Jadi Gina Bakti Luhung itu ide saya dari dulu selalu punya cita-cita pengen punya yayasan, punya rumah yang tidak terafiliasi apapun di dunia politik. Dimana di situ saya bisa berkarya 100% tanpa hambatan-hambatan politik gitu kan. Oke. Karena aku merasakan berkontribusi, berbuat sosial itu jalannya nggak melulu di politik. Bener. Jadi aku pengen punya karya sendirilah di luar Oke. politikku. Nah itu aku bangun sama anak-anak, itu tempat pemberdayaan anak muda dan juga perempuan. Di situ kita ada Gina Bakti Luhung Academy namanya, di mana kita itu banyak ngasih kelas gratis, di mana anak-anak yang mungkin ilmu-ilmunya nggak dapet di sekolah dia bisa dapet di sini. Kan banyak kan ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu lapangan yang mungkin kita nggak diajarin di sekolah. Oke. Nah kita pengen ngasih akses itu seluas-luasnya secara gratis. Kita percaya anak-anak itu berhak dapet pendidikan sebagus-bagusnya dimanapun mereka berada. Wah. Gitu. Mulai yuk. Kenapa? Insecure nih. Sama nih, aku juga nih. Udah cantik, ya kan pinter, ya kan baik hati. Kurang apa coba? Kurang Duit juga ayang. nggak keganggu. Nggak, maksudnya kurang suami. Tapi kan sebentar lagi undangan ya, Mbak. Jangan buka rahasia gitu dong. Kapan, Iya. Mbak? Insya Allah Oke. kalau dilancarkan setelah pemilu ya. Konangan nih. Ya ampun. Oke, pertanyaan Apa lagi? Tadi Ini belan- ya nih yang nggak serius ini dulu. Belanjaan paling mahal yang pernah dibeli apa, Mbak Re? jujur, Mikir. yang sering yang paling mahal dibeli Pernah dibeli rumah? iPhone? Rumah iPhone. dalam Aku belum punya rumah. Hah? Aku belum punya rumah sendiri. Aku Serius? lagi menabung untuk menyicil rumah Ya, KPR. ngapain kok repot-repot? KPR. Oh, iya. KPR. Sudah dalam planku tahun depan aku mau nyicil KPR rumah. Ya Allah. Ya ampun, Anda itu itu sudah terlalu- kaya ngapain kok tetap Bang, KPR? kalian itu terlalu ACC low ACC. profile. Ini low profile banget ya. Ha-ha. Beda kalau kita low budget loh ini. Paling mahal iPhone. Baru beli iPhone kemarin belum lama karena aku merasakan iPhone juga bisa buat kerja, buat konten dan lain-lain. Oke. Nah itu. Terus sisanya Sebentar. belum. Belinya di Dansel Rumah. ini, Belinya di Dansel kan? Iya. Nanti dapat diskon nggak lagi ya? Oh, Lagi, boleh. dapat diskon, Sebentar. makanya. Itu tadi kan bilangnya mau Rumah. ambil rumah. Rumah, Kan bapaknya developer. Oh, kenapa gak minta Ngapain? rumah papa? Papa rumah Satu aja. Papa. Oh. Kadang kita ini kan sungkan ya, sudah maksudnya kadang kita kan sudah dibantu secara pekerjaan, disupport mental, moral dan finansial. Kadang kalau mau minta-minta lagi, aku ini kok ising loh. Kayak Kamu gini karo Pak Dewi lho ya. Itu bapak Anda sendiri loh. selama bisa sendiri kan kita punya kepuasan dewek. Iya. Nanti kalau sudah mentok gak ada jalan lain baru biasanya aku kayak, "Pak, hari ini yuk ganteng, Pak." Oh gitu. Ya ampun. Oh gitu. Rayu-rayu gitu toh, Mbak. Oh, iya. Besok aku coba. Pak kesel tak, Pak? Tak pijet tak, Pak? Tak masak nih tak, Pak? Tak bikin kopi tak, Pak? Gitu. Terus bapak langsung gini, "Gelem apa ndo?" Iya. Ya Allah enak ya. Nah, bapaknya, kamu mau rumah tondo enak banget. Lagi Ya. tak pijet-pijet. Nyapa cekel-cekel. Ya Pak mangewu Pak. Dua. Jajan Tapi ngono ya. kalau dibilang memang di usia yang paling muda, ini kan dulu kan Mbak Regina menjadi apa namanya politikus termuda di Indonesia. Nah kemarin itu sempat kita baca riset-riset gitu, ternyata kayak semacam ada berita yang nggak mengenakan gitu ya. Itu kayaknya jangan nangis dulu nih, belum nangis. Kemarin tuh ada berita yang katanya Mbak Regina tiba-tiba keluar dari tetet. Terus masuk ke tetet. Nah, terus akhirnya mau ke tetet gitu. Tetet ini bahaya loh. Tetet. Oh, iya. Kayak gitulah ya. Ah, iya. Sensor. Tetet. Itu gimana ceritanya sih? Kenapa? Kenapa? Ya Perasaan udah enak deh. namanya kita proses berpolitik itu tak kira pindah. Contoh lah kita kalau pindah, kita kayak tinggal di satu rumah. Kalau sudah nggak enak kan, kalau rumahnya sudah berhantu, angker, maksudnya saya pengen
tinggal di rumah yang berhantu yang Ya cari dukun loh. akeh nyomoke. Bahaya iki. Hati-hati kok aku kena ilmu dukun-dukunnya Mas Rama malah terpesona. Nambah dukun bayu dia. Aku dukun tiban. Oh ya. Ya jadi menurutku itu hal yang normal, proses kehidupan, terus jatuh bangun, cobaan itu tak kira hal yang normal, dan tak rasa kemarin itu berita yang sempat viral sih di mana-mana. Iya, teman-teman sampai bilang ini, ya ampun berani banget sih, maksudnya masih usia muda, nggak eman nggak sayang kan sudah dibangun dari dulu, tiba-tiba langsung dibuang begitu aja. Aku tuh sudah terbiasa menjadi korban buangan kalah. Nah jadi maksudnya saya juga sering dibuang kok. Pokoknya semua itu cobaan, dilihat hikmahnya, dan menurutku itu proses yang wajar di politik ya, tinggal kita siap mental, dan kalau mau bikin perubahan besar harus ada yang dikorbankan, yaitu yang pengorbananku. Tapi aman kan? Aman. Nggak ada bakul bakso bawah hati. Enggak. Aman. Tapi pengorbanan yang Mbak Riki seperti itu ya. Iya. Kita suruh ngorbannya itu kayak berat banget. Ya Allah, emang. Kamu tuh korban perasaan toh, Aku tuh korban sapi yang Iya. kemarin. Kan unut itu. Kalau suka dukanya jadi anggota tuh apa sih? Suka dukanya, kalau suka karena kebetulan kan aku passion sekali, aku kan Oke. bener-bener seneng kerja ini. Aku kalau biasanya tuh bisa sampai tidur jam 2, jam 3 pagi, karena kan kita tamu tuh kan banyak. Kadang tuh datang ke rumah tiba-tiba jam 10 malam, terus ngobrol-ngobrol kan kita nggak mungkin wes pak aku mau tunggu kan, nggak mungkin. Jadi kita ngeladeni gitu Sampai jam 2 malam. Tamunya nggak tahu diri amat Iya. sih. Tolong dong. asik kan ngomong. Oh, iya. Sambil ngopi, kan kalau sudah ngomong sama ngopi itu kan sudah nyukupot kopi wes gak iso mandek Mas. Iya. Idenya tuh kalau di sini tuh idenya baru ada tuh malam-malam gitu, ya kan. Nah terus akhirnya ya jadinya seneng, happy, dibawa enjoy, sukanya karena bisa berdampak banyak orang dan menjalankan sesuai passion kita. Itu sukanya. Kalau dukanya ya banyak, dukanya banyak orang yang jelek-jelekan, nganggep alah sik cilik, cah wedok iso apa itu akeh. Tuh kayak gitu. Ya kan, digoda-goda sama yang senior-senior, digoda-goda itu maksudnya ya digojloki kayak Kok aku nggak pernah ada yang godain sih Mbak? Ngapain lu juga? juga banyak. Jadi makanya harus tahan mental sih. Kadang ada orang nggak suka ngomong di belakang tidak sesuai fakta, itu sering sekali. Terus dukanya yaitu ketika teman-temanku punya kehidupan yang asik-asik, aku hanya bisa melihat, tapi dalam hati adalah suatu saat nanti mungkin aku gitu, Oh iya tapi nggak dong. sekarang. Tenang aja, Gitu. pasti itu ya kan. Berarti punya haters ya? Banyak ya. Tapi pernah baca di DM, pernah banyak laporan ada. Tapi aku nggak Santet masuk. aja Emang lah. nggak kok pernah baca? Emang nggak pegang langsung Instagramnya? Pegang langsung, tapi kan biasanya ada tuh DM request. Kadang kalau sudah jelek-jelek gitu, aku hanya screening aja, tak biarin. Tapi biasanya kadang itu ada nggak kayak haters tiba-tiba ada yang bilang ini masih muda main politik. Ya Ada. di DM di Instagram. Ada, bilangnya gini, alah paling cari popularitas. Hah, serius? Iya, terus ada yang bilang gini, alah modal tampang toh otaknya nggak ada. Sumpah? Pak. Ada, itu ada. di Namanya situ. siapa Mbak? Jangan, Namanya siapa Mbak? disepil. Coba. Jangan disepil, Nggak apa-apa. jangan disepil. Tak kirimi voucher santet Mbak. Ini Mbak santet online Itu tuh ada jalan nih. waktu awal-awal kampanye ada yang seperti itu. Terus waktu kemarin yang viral itu sempat juga viral di TikTok ada kan. Saya baca komennya ada berapa ratus komen, ada yang komen, alah tampang begini cocoknya anu aja main di panggung, gak usah berpolitik. Itu ada juga. Orang kan nilai kita tuh kayak karena tampangmu begini kamu nggak cocok, kan itu sering sekali terserang. Tampangnya Kayak gitu, kayak gini nih ada hatersnya. Apalagi tampang kayak kita ya. Curah-curah gitu. Ya ampun. Tapi nanggepinnya kayak Nah, gimana nanggepinnya itu? gimana? Bikin ademnya gimana caranya? Kalau Maksudnya kan yang- masih bisa kayak semacam move on ya. Biasanya kalau cewek Kalau gampang dimasukin hati gitu, dipikir baper, gitu, jangan kan baper. patah hati. Orang dihujat sekampung gitu kadangnya. Iya. Oh dikatain kamu kok gendutan sih, itu rasanya sakit banget. Kayak gitu konsepnya, Nah, kayak iya, gitu. Oh kan iya maksudnya iya. gitu loh caranya Mbak Regina biar apa nih Meredam. down. Pokoknya selama mereka tidak menyentuh keluarga saya, Aman lah tidak ya. menyentuh orang yang saya sayangi, aku nggak akan ngeladeni. Tapi ketika dia sudah ngutik ranah pribadi, itu baru aku biasanya berani bersuara. Tapi bersuara aku secara sopan dulu aku tegur. Aku pernah negur juga. Tapi kalau tak lihat dia hanya cari panggung, cari Muka, caper, Oh. kalau semakin diladeni kan biasanya semakin seneng. Jadi tak biarkan aja. Biar tercapai sendiri ya kan? Betul. Tapi kan kalau mungkin ya kita tahu kemarin tuh karena ada masalah seperti itu kan,
tanggapannya sekarang kalau Mbak Regina itu kalau terhadap artis-artis yang lari ke politik sekarang itu gimana itu? Dia kan temennya Nafa Urba juga. Oh iya kak, kenalin Mbak. Sini. Ngajak foto. Siapa kuwi Nafa Urba? Nanti didoakan biar Kak Nafa mau kesini ya nanti. Amin, amin. Amin oh Mbak, yuk. Yuk Mbak, yuk. Ayo. Nanti diajak main film juga ya. Iya, aku Tapi- kan mirip Nikita Willy. Aku. Apa nih kita Mirzani? Ini kita gebukin aja. Nikita bunuh aja nih. Mangkel nih gue. Kayak Orang gitu. kayak gitu. Gimana tuh Mbak? Iya. Kalau menurut dari Mbak Oke. Regina sendiri kan artis-artis sekarang juga banyak yang Terjun ke masuk politik. politik. Nah, Punya teman pastinya juga ya yang dari karangan dan artis. kalau dari Mbak Regina sendiri kan sebenarnya kan juga dari apa namanya awal mulanya kan juga kayak masuk di dunia ke apa ya, politik itu kan awalnya juga kayak dulu kok setauku ya ikutan model gitu ujung-ujungnya jadi politik itu kenapa gitu loh. Oke. Menurutku wajar-wajar aja orang artis masuk ke politik karena satu mereka punya modal sosial yang besar. Oke. Kalau punya modal sosial yang besar itu adalah salah satu keuntungan di dunia politik. Tapi jangan sampai artis-artis ini masuk ke politik hanya cuma buat ngerame-ngeramein dan nyari suara doang. Itu yang biasanya aku nggak setuju. Oke. Aku punya beberapa teman kalangan entertainer yang benar-benar masuk ke politik, contohnya kayak Kak Nafa. Itu kita sering sharing, Kak Nafa itu benar-benar punya hati untuk mengabdi. Dia sudah, saya rasakan dia di dunia artisnya itu juga sudah sangat lama, sudah katek lah, wis totok. Cara kasar kan, jadi dia mencari sesuatu yang bisa lebih berdampak. Itu nggak apa-apa, itu bagus dan harus kita dorong. Tapi ketika artis cuma dijadiin politisi atau caleg buat memenangkan suatu daerah, itu yang menurut aku salah. Akhirnya itu kan nggak jangka panjang. Kalau sudah menang ya wes gak tenanan gitu loh. Makanya artis tuh harus bener-bener dikader. Coba nanti kalau ketemu artis sampean tanya ya, 5 sila Pancasila apal gak? Sudah? Pasti nanti macam-macam jawabannya. Kamu Serius? tanya aku kan artis. Sila ketiga. Sila. Sila ketiga. Ayo sila ketiga. Ya Allah. Aku berarti gak pantas jadi politikus ya. Enggak, Jadi enggak artis Jadi ya. artis Jadi pantas ada. ya. Tapi kalau seumpama nih Mbak Regina nih tiba-tiba kan sudah termuda nih, tiba-tiba ada tawaran nih kayak semacam ada PH gitu. Mbak, kenapa nggak jadi artis sih? Main film aja Mbak. Kayak cocok. Jadi kayak looks-nya Mbak Regina tuh Mahal loh ini. iya kayak artis gitu Kayak loh. artis loh. Ya ampun, lah kalau kerja temannya kayak gini wah seneng ya. Lah iya semangat Ambunnya gitu. wangi. Kan nggak pernah keroan Mbak Iya. Regina. Pernah, beneran pernah. Keroan pakai bawang pernah, pakai koin pernah. Aku tapi nggak kuat pakai koin, pakai bawang Ya biasanya. Allah pakai bawang kayak bayi ya. Kadewe lah gawe keroan mesti gawe koin ya tau sing enek boloteno kae. Iya buat. Tapi gimana tuh Mbak? Kalau seumpama ada tiba-tiba ada tawaran. Tawaran jadi artis gimana mau nggak? Kayaknya enggak ya, soalnya kayaknya jiwaku bukan di sana. Tapi kalau Yakin? sesekali disuruh nyoba-nyoba, aku kan orangnya YOLO. YOLO Apa kan sih kayak YOLO? you only live once. Kayak pengennya Oh, iya. nyoba sekali, Sekali. lihat nanti. Jadi semua pengen tak coba. Aku kan orangnya suka gitu. Mungkin kalau sesekali nyoba, nanti habis itu dilihat gimana selanjutnya. Proyeknya Enak ke gak? depan. Aku tuh gak pernah kayak mau nolak langsung gitu loh. Kayak pengen nyoba sih, nanti piye baru dilihat. Kalau nggak pernah dicoba kan ya opo kita mau tahu kan. Betul. Ya ampun nih, keren anak ya. muda sekarang tuh ya harus sering melihat sosok-sosok inspiratif kayak gini ya. Betul. Jangan yang dilihat cuman kayak yang joget-joget gini tok Betul. aja. Tapi ini pertanyaan terakhir ini harapan kedepannya harapan seorang Mbak kedepannya. Regina Nadia Suwono. Harapannya. Aku pengen buat nikah. Walah, nikah tuh kayaknya prioritasku yang ke-5 apa ke-10 sekian. Serius? Hah? Serius? Mas nikahnya kurang lama lagi kok. Nanti Mas, kalian nonton. tahan dulu ya Mas ya. Nanti ya. Ya ampun. Tolong yang di tagline nanti ya, Mas tahan dulu ya. Mas, 2-3 tahun lagi ya Mas ya. Lo diundur mana? Gak sudah bari ya. Aku pengen maksudnya gini, aku pengen besok ngeliat banyak calon-calon pengganti aku yang berani duduk di kursi pemerintahan. Maksudnya kan aku nggak selamanya muda, aku nggak selamanya akan seperti ini. Suatu saat kan aku juga akan menjadi tua, tenagaku akan berkurang. Aku pengen nanti suatu saat mungkin 5-10 tahun lagi aku ngelihat banyak anak muda, perempuan
ataupun minoritas seperti aku yang nggak takut lagi. Mau dia masuk ke pemerintahan, mau dia masuk jadi businesswoman, apapun yang kesannya tidak mungkin, tapi dia nggak takut karena kita sudah menciptakan kesempatan-kesempatan itu buat mereka. Aku juga pengen besok menciptakan tempat yang apa ya, yang nyaman, aman buat anak cucuku kelak lah. Luar biasa. Yes, gitulah, sederhana. Baru kalau semua sudah tercapai, syukur-syukur ada jodohnya, baru nanti settle, membina rumah tangga, sudah aman, nyaman, enak. Gitu. Tapi kayaknya nanti kalau Mbak Regina kayaknya bakalan lama deh. Kenapa? Lama apa? Lama Enggak, jadinya? maksudnya habis kan tahun depan seumpama nanti menjadi dewan lagi, selesai jadi dewan, tambah jadi dewan lagi deh kayaknya. Iya. Amin, amin. Kayak gitu ya. Bener gak sih kayak gitu gak sih? Meskipun udah nikah tetap kayak gitu gak sih? Tergantung pasangannya siapa. Kalau pasangannya sudah berpunya buat apa? Tergantung nanti dapat pasangan yang kayak disuruh milih aku atau milih politik, wah itu bahaya. Makanya harus punya pasangan yang support. Tapi kayaknya yang pasangan ini suportif nggak? Pepet terus. Puji Tuhan, alhamdulillah punya pasangan yang sangat suportif dan selalu membantu. Gas lah. Gitu. Multimedianya dari Dansel tetap jalan. Oke. Nanti acara tunangannya, akadnya akan kita Siramannya siraman apa kita semua ya gelar. di sini ya. Kita yang bikin rundown semuanya free tanpa dipungut biaya. Iya. Setuju? Emang bagus itu. Terus nanti 7 bulanan kalau hamil sampai apa-apa semua ya. Setuju. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal mencari siapakah dia. Nggak mau spill silahkan cari sendiri. Kayaknya angel sih angel. Angel nih angel. Kan anak-anak media biasanya kan stalker skillnya tuh gitu. Nih, Iya, dia dia nih. yang tukang stalking tuh. tuh. Tukang sepil tuh. Spill. Oke, Mbak guys. Regina, punya Instagram nggak? Ada dong. Instagramnya apa? @Regina Suwono. Nah. Nanti bisa kita komunikasi di sana. Kalau mau banyak loh yang chat aku tuh curhat. Curhat pernah Masalah putusin, Pak. keuangan. Ada keuangan. Termasuk aku juga ya. Habis ini aku Jalur chat deh. pinjaman ya kan? Terus ada bingung anaknya mau sunatan, bingung gimana. Ya, serius? Lu bener kan semua DM itu macam-macam. Terus ada yang bingung cari sekolah, Kak milih jurusan yang bener gimana? Ada yang patah hati, curhat ke aku juga ada. Aku sampai gini, aduh ini salah, ini percintaanku aja juga naik tuh kan ya Allah mau kasih saran. Emang karena vibes-nya positif, jadi Ya. banyak orang yang nyaman. Harusnya Amin, bersyukur amin, kayak amin, gitu amin. ya kan. Mbak utang duit oleh. Kok kayak gitu toh? Enggak Kan aku ngomong begitu. Chat ya, Mbak. Habis itu langsung chat Mbak, mau 100.000 ya Pakai Mbak QRIS ya. ya. Ya, Oke, terima yang pasti kasih sekali senang lagi. banget ya bisa Terima ketemu kasih. Mbak Mbak Regina. Regina. Jarang loh bisa ketemu beliaunya apalagi di rumahnya Betul, langsung. Nanti apalagi- ngajak kalian jalan-jalan sini. Ya, ayo. Melok gak? Ikut gak? Atau Nggak, nanti sandal, nggak, sandal. nanti aku kasih ini ya voucher berenang ya. Wow. Mau nggak? Tahu. Bagaimana kalau kita bikin giveaway juga di Boleh. Bukan untuk lu. tapi harus subscribe YouTube channel Betul. ini. Jadi Ayo nggak akun fake. Ayo nggak akun fake. Gini. Mumpung boleh ya? Boleh, ya? boleh. Aku bagiin mau giveaway, tapi harus subscribe channel ini, Oke. follow kita bertiga, follow Denzel juga, Denzel nanti follow juga. ditulis. Uh-uh. Aku mau giveaway 1 voucher kamar, wah. sama berapa? 10-15 voucher berenang. Ya, aku kasih 10 voucher berenang, 1 voucher kamar dibagikan untuk 11 orang gitu ya. Wih. Mantap. Jadi yang komen di bawah ini langsung aja pengen dapetin, caranya gampang sekali, tinggal aja follow Instagramnya dari Kak Regina Nadia Suwono. Iya, Dansen Official, Meni Junior dan Rame Genjreng. Ini dia, Ya. 11 orang guys, Lumayan, 11 orang. satunya nanti bisa nginep bawa Bawa istri atau keluarga. suami. Iya. Nggak boleh bawa pacar, istri atau suami. Wen. Ya. Oke. Kohir. Jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment, dislike. Nggak pakai. Sebutin
guys. Iya nggak apa-apa. Pokoknya Iya. jangan lupa guys, buat kamu yang pengen dapetin hadiah dari Mbak Regina Nadia Suwono, langsung aja komen sebanyak-banyak di bawah ini. Ya. Nanti akan dipilih 10 orang yang mendapatkan renang free di Hotel Bukit Daun. Dan menginap ya sehari semalam tuh Mbak. Betul. Nggak seminggu sekalian. Hey, nanti free dapat makan juga ya. Dapat breakfast, Breakfast juga. Betul. Dapat breakfast, Iya. ya juga menginap di Hotel Bukit Daun. Iya. Ya ampun. Asik. Mimpi apa Langsung sih? di account semua ini. Jangan buka rahasia. Jangan buka rahasia. Aku buatin ya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Iya, Regina, sukses sama-sama. selalu buat karirnya. Sukses ya, Mbak. Nanti tahun depan Tambah cantik. kita nanti datang sini lagi boleh ya? Boleh. Boleh. Pas Ngunduh sudah- mas nikah. Bukan. Kok ngunduh mantu? Ya pas mantu. Kok ngunduh mantu? Enggak, pas sudah jadi. Pas jadi- 7 bulanan. Enggak, pas jadi 7 Tulis mana? bulanan. Pas sudah jadi, nanti kita akan kesini lagi. Boleh nggak ya sih kira-kira nanti kan kalau kesini nanti ya? Boleh dong. Boleh. Kalau- Abis ini ngajakin kalian house tour kan? Oh, Jalan-jalan. Oh my god, jarang-jarang loh guys. Dan sel, ya ampun, bayaran kita dundaknya ya. Hei! Itu bintang tamu Enggak masuk hitungan. Oke. Terima kasih Mbak Regina, saya Rama Kejreng. Dan saya Mani Junior. Yang masih masuk di acara Mejeng. Kudu bahagia Bobi Jarona. Bersama-sama capek. Cangkruan di konter HP. Mbak kolam renangnya tapi nggak dalam. Enggak ada yang 2 meter gitu ya. Aku soalnya guys. Pakai pelampung bisa.